Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Kerennya hidup dengan filsafat Marcus Aurelius, menemukan makna di tengah kesepian dan drama kehidupan. Bayangkan kamu sedang duduk sendirian di kamar, ditemani lampu temaram dan suara hujan di luar jendela. Pikiranmu berputar-putar, memikirkan tagihan yang belum dibayar, pertengkaran dengan teman, atau mungkin rasa hampa yang entah dari mana asalnya. Di zaman yang serba cepat ini, rasanya seperti kita terus berlari, tapi kemana? Kita dikejar deadline, ekspektasi orang lain, dan tekanan untuk jadi seseorang. Tapi pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya, apa makna semua ini? Hampir 2000 tahun lalu, seorang kaisar Romawi bernama Marcus Aurelius duduk di tendanya, di tengah perang, menulis jurnal untuk dirinya sendiri. Bukan untuk ketenaran, bukan untuk dipost di media sosial, tapi untuk mencari kedamaian di tengah kekacauan. Jurnal itu, yang sekarang kita kenal sebagai Métathions, bukan cuma buku filsafat. Ini adalah curahan hati seorang manusia yang, meski jadi orang paling berkuasa di dunia, tetap merasa kesepian, tertekan, dan bergulat dengan pertanyaan yang sama seperti kita. Bagaimana caranya hidup dengan baik? Kesepian di tengah keramaian. Sekarang, coba bayangkan dirimu di tengah keramaian. Mungkin di kafe yang penuh orang, atau di grup chat yang ramai. Tapi aneh, bukan? Meski dikelilingi orang, kamu merasa sendiri. Media sosial penuh dengan foto liburan, pernikahan, dan kesuksesan orang lain. Tapi di balik layar ponselmu, kamu bertanya, kenapa aku nggak bahagia seperti mereka? Marcus Aurelius pernah menulis, kamu punya kekuatan di dalam dirimu untuk menanggung segala sesuatu. Ingat, pikiranmu adalah bentemmu. Di zaman dia, nggak ada Instagram atau TikTok, tapi dia tahu betul bahwa kebahagiaan nggak datang dari luar, dari pujian, harta, atau jabatan. Dia bilang, kebahagiaan sejati ada di dalam cara kita berpikir. Bayangkan ini, kamu scrolling X, lihat temanmu baru beli mobil, atau mantamu posting foto bahagia dengan pacar barunya. Rasanya seperti ditampar, kan? Tapi Marcus ngajarin kita sesuatu. Kamu nggak harus terluka oleh apa yang kamu lihat. Kamu bisa memilih untuk nggak membiarkan itu mengganggumu. Bukan berarti kita harus cuek atau pura-pura nggak peduli. Tapi kita bisa melatih pikiran kita untuk fokus pada apa yang benar-benar kita kontrol. Reaksi kita, bukan apa yang orang lain lakukan. Drama kehidupan dan kedewasaan. Hidup itu penuh drama, bukan? Mulai dari konflik sama teman, keluarga yang nggak ngertiin, sampai tekanan di kantor yang bikin kepala mau pecah. Kadang rasanya pengen kabur, ninggalin semuanya, dan hidup di hutan kayak di film Into the Wild. Tapi Marcus Aurelius punya pesan buat kita. Jika itu bukan hal yang memalukan bagimu, mengapa kamu membiarkannya jadi beban? Pernah nggak sih kamu merasa bersalah karena nggak bisa nyanyi seindah penyanyi favoritmu? Atau nggak bisa seproduktif influencer yang bangun jam 5 pagi? Marcus bilang, berhentilah membandingkan dirimu dengan orang lain. Fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan hari ini untuk jadi versi terbaik dirimu. Contoh nyata, bayangkan kamu punya bos yang selalu nyinyir, atau teman yang suka nyindir di belakang. Daripada marah-marah atau overthinking, coba pikir, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Mungkin aku bisa lebih sabar, atau mungkin aku perlu cari lingkungan yang lebih sehat. Kedewasaan, menurut Marcus, bukan cuma soal umur, tapi soal bagaimana kita menghadapi drama hidup tanpa kehilangan diri kita sendiri. Masalah sosial dan tanggung jawab kita. Sekarang, mari kita zoom out sejenak. Dunia kita penuh masalah, ketidakadilan, kemiskinan, perubahan iklim, polarisasi di media sosial. Kadang rasanya overwhelming, kayak kita cuma setitik debu yang gak bisa ngapa-ngapain. Tapi Marcus Aurelius punya pandangan yang relevan banget. Lakukan apa yang ada di depanmu dengan penuh keberanian dan keadilan, tanpa mengharapkan imbalan. Bayangkan kamu lihat postingan di X tentang ketidakadilan sosial. Mungkin tentang diskriminasi, atau tentang anak-anak yang gak bisa sekolah karena miskin.
Rasanya pengen ngeluh, dunia ini nggak adil. Tapi Markus ngajarin kita untuk berhenti mengeluh dan mulai bertindak, sekecil apapun itu. Mungkin kamu nggak bisa nyumbang jutaan rupiah, tapi kamu bisa share informasi, ngobrol sama teman untuk bikin awareness, atau bahkan jadi volunteer di komunitas lokal. Filsafat Stoik Markus bukan soal pasrah sama keadaan, tapi soal bertanggung jawab atas apa yang kita bisa kontrol. Dia bilang, jangan buang waktu memikirkan apa yang nggak bisa kamu ubah. Fokus pada apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Menemukan makna di tengah kekacauan. Pernah nggak kamu merasa hidup ini kayak puzzle yang nggak pernah selesai? Kamu kerja keras, tapi kok rasanya nggak pernah cukup. Kamu nyanyi di karaoke, tapi tetap nggak puas. Kamu punya teman, tapi kok masih kesepian. Marcus Aurelius ngasih kita kunci, hidup ini singkat. Jangan sia-siakan dengan kemarahan, iri hati, atau penyesalan. Fokus pada apa yang membuatmu hidup dengan bermakna. Coba ingat momen kecil yang bikin kamu tersenyum. Mungkin saat kamu minum kopi sambil dengerin lagu favorit, atau saat kamu bantu teman yang lagi susah. Menurut Markus, kebahagiaan gak datang dari hal besar kayak punya rumah mewah atau followers jutaan. Kebahagiaan ada di momen-momen kecil, di cara kita memperlakukan orang lain, dan di bagaimana kita tetap setia pada nilai-nilai kita. Di dunia yang penuh distraksi ini, Markus ngajarin kita untuk balik ke dasar, bersyukur atas apa yang kita punya, menerima apa yang gak bisa kita ubah, dan berani bertindak atas apa yang kita bisa kontrol. Panggilan untuk bertindak. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari Marcus Aurelius untuk hidup kita sekarang? Pertama, ingat bahwa kamu gak sendirian dalam merasa kesepian atau tertekan. Bahkan Kaisar Romawi pun merasakan hal yang sama. Kedua, kamu punya kekuatan untuk mengubah cara kamu melihat dunia. Dan ketiga, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan penyesalan atau dendam. Coba ambil buku catatan sekarang. Tulis satu hal yang bisa kamu lakukan hari ini untuk jadi versi terbaik dirimu. Mungkin itu memaafkan seseorang. Mungkin itu berhenti scrolling X selama sejam dan ngobrol sama keluarga. Atau mungkin sekadar bilang, terima kasih ke diri sendiri karena udah bertahan sejauh ini. Marcus Aurelius pernah menulis, kamu punya kekuatan untuk hidup dengan baik, tapi itu tergantung pada pilihanmu setiap hari. Jadi, pilihanmu hari ini apa? Nada lembut, mengakhiri dengan penuh makna. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tulis di kolom komentar, apa pelajaran dari Marcus Aurelius yang paling ngena buat kamu? Atau, apa tantangan hidup yang lagi kamu hadapi? Siapa tahu, kita bisa belajar bareng. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, hidup ini singkat, jadi buatlah setiap momen berarti. Kalau kamu merasa dunia terlalu bising, subscribe Sudut Keberanian. Karena kenangan itu bukan hadiah, tapi keputusan.